Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mover akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar kami, yang dimana dalam pembuatan tugas besar ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya pribadi, Andre Pamungkas Pamana, dengan NIM 101222122. Saya Raizan Aprizal dengan NIM 101122123. Saya Peri Setiawan Gojali Putra dengan NIM 101222141. Saya Muhammad Raihani Karu dengan NIM 10122151. Saya Rangga Prasetya dengan NIM 101222154. Itu adalah anggota yang ikut serta dalam proses pembuatan tugas besar kami ini. Selanjutnya, dalam dokumen kami ini tertera dari kontribusi setiap orang yang sudah tertera di dalam dokumen tersebut. Selain itu juga ada dokumentasi terlampir, mulai dari dokumentasi secara Jimit maupun secara offline. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat database di PHP MyAdmin, lalu beri nama India. Setelah database terbuat, kemudian kita akan membuat 5 tabel seperti data CSV yang sudah diberikan oleh Bapak. Kemudian kita import data tersebut. Data yang diimport adalah ball by ball, match, player, player match, dan team. Kemudian, data dianalisis, sehingga kami mendapatkan 3 tabel yang menurut kami dapat menghasilkan informasi strategis. Informasi strategis tersebut dihasilkan dari data ball by ball, player, dan juga season. Dan setelah itu, dibuatlah data warehouse-nya. Dari file tersebut, kami mengambil informasi siapa pemain terbaik di semua season. Yang nilai faktanya adalah count of performance, kemudian perspektifnya adalah ball by ball, player, dan juga season. Lalu didapatkan status vote, yaitu greatest of all time. Oke, yang kedua yaitu ada gambar skema data warehouse. Di sini kita menggunakan skema yang digunakan adalah skema bintang atau star schema. Di sini ada game player yang berupa ada SK playernya, ada ID, nama, player match-nya, dan seasonnya. Dan yang di sebelahnya ada fake base player, itu di sini udah berapa dan atau performance-nya si player itu. Lalu di BIM BYB atau boy by ball, di sini gabungan yaitu ada ball ID-nya, ada match-nya, udah berapa mencetak skornya, lalu masukin lagi player-player dan ID-nya, dan digabung oleh ini langsung jadi dim season. Selanjutnya itu pembuatan skema data warehouse. Yang pertama itu kita membuat dimensi player. Yang pertama kita membuat tabel input dan mengubah namanya menjadi player. Kemudian kita membuat juga tabel input dan merubah namanya menjadi player underscore match. Kemudian kita membuat Steam lookup dan merubah step name-nya menjadi sk_player_match. Dan kita menambahkan sequence dan merubah step name-nya menjadi player match_1. Dan kemudian kita mengambil select values. Select values ini berguna untuk mengatur urutan dari kolom-kolom agar sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini kita mengambil tabel output, yaitu tabel output yaitu dimensi underscore player. Dalam membuat tabel dimensi player ini, tabel player dan tabel player underscore match berdasarkan player ID. Dan setelah digabungkan, maka akan terbuat SK atau storage key
secara otomatis dan berfungsi sebagai primary key player, lalu mengatur kolom mana saja yang akan dipakai di dimensi player. Kemudian kita membuat dimensi BYB atau ball by ball, yaitu pertama kita membuat tabel inputnya dan merubah step-stepnya menjadi dim_player. Kemudian kita membuat juga dimensi buat ball by ball juga. Kemudian kita mengambil stem lookup dan merubah namanya menjadi ma_byb. Kemudian kita mengambil add sequence dan merubah step name-nya menjadi sk player byb. Kemudian kita membuat add select values untuk mengatur sesuai data yang kita inginkan dan outputnya yaitu dimensi byb. Dalam membuat tabel dimensi byb, tabel dimensi player dan ball by ball berdasarkan match ID dan setelah digabungkan maka akan terbuat storage key secara otomatis dan berfungsi sebagai primary key player, lalu mengatur kolom mana saja yang akan dipakai di dimensi BYB. Untuk membuat tabel fakta base player, kita akan menggunakan tabel match dan tabel dimensi player yang bergabung berdasarkan match ID. Lalu menggabungkan dengan tabel dimensi BYB. Setelah itu, kita akan memilih kolom yang diperlukan dan menyaring nilai yang bernilai 0. Setelah itu, menghitung kalkulasi performance score dan mengurutkan hasil secara ascending sebelum menyimpan ke dalam tabel fact base player. Selanjutnya, pada bagian pembuatan cube data warehouse ini, dimensi yang digunakan yaitu player, BYB, dan juga season, di mana kode ini bisa digunakan dalam konteks sistem analisis data. Yang pertama ada dimensi player, di mana digunakan untuk melacak statistik pemain berdasarkan nama ataupun tim. Berguna juga untuk menghasilkan laporan kinerja pemain dalam sepanjang season itu. Selanjutnya ada dim BYB, di mana dapat membantu dalam menganalisis hasil pertandingan, juga berguna untuk memahami kontribusi individu dalam permainan. Lalu yang terakhir ada dim season, di mana membantu dalam analisis tren jangka panjang seperti performa, tim, ataupun pemain, dan juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola atau perubahan dalam permainan. Dan untuk hasil analisis OLAP sendiri, dapat dilihat di sini. Berdasarkan hasilnya ada di dim player, di dim season, dan juga performance score adalah hasil dari setiap pemain dan juga di sepanjang season tersebut. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai laporan tugas besar yang sudah kami kerjakan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.